Episode 83, terjadi lagi. Ted, Fajri dengan cepat memencet tombol itu dan membuat semua orang kaget dan kagum dengan kepintaran Fajri. Rp3.160, ucapnya lantang. Salah, silakan tim B, ucap MC segera. Rp3.180, betul. Dengan ini sudah jelas jika tim B masuk ke dalam babak selanjutnya dengan selisih poin 160-160, ucap MC. Tunggu, ucap Fajri marah. Apa Bapak tidak menghitung soalnya betul-betul? Jawaban mereka salah Pak, itu curang namanya. Pantas saja sekolah kami tidak pernah menang melawan mereka, sarkas Aji. Coba Bapak hitung lagi deh, jangan mentang-mentang sekolah kita bersaing kalian main curang begini. Jawaban Aji tadi sudah benar, kenapa malah dibilang salah? Sambungnya. Ini sudah jawaban dari panitia deh, kamu tolong duduk yang sopan. Ya, atau kamu akan kami diskualifikasi? Diskualifikasi saja kalau Bapak berani, dan ini saya akan laporkan atas tindakan kecurangan. Ucap Fajri membuat Irfan tersenyum. Sisi gedung itu riuh mendengar keberanian pria kecil itu. Ini baru anak ayah, batin Irfan. Tolong tenang, kami mendapatkan jawaban dari para panitia. Jadi kalau Ade tidak bisa tertib dan menerima kekalahan, Ade dan satu grup sekolahnya akan kami diskualifikasi, ancam MC. Permisi, saya mencoba untuk kembali menghitung jawaban dari soal yang disiapkan oleh panitia dan hasilnya memang Rp3.160, bukan Rp3.180. Mohon dihitung lagi panitia dan juri. Ucap Fajira lantang membuat semua wali murid heboh ketika menyadari siapa yang ada di sampingnya. Aji bisa menjabarkan cara menghitungnya kalau bapak dan kakak panitianya ketahuan curang. Aji akan melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. MC dan panitia sudah berkeringat dingin mendengar ancaman Fajri ketika mereka menyadari kehadiran Irfan yang sudah membuka masker sambil menatap MC dan panitia dengan tatapan dinginnya. Silakan, ucap MC. Baik, terima kasih. Harga satu buah ballpoint seharga Rp1.820. Jika satu lusin itu 12 buah, maka Bona membeli 12 buah ballpoint, maka total harga ballpoint yang dibeli Bona adalah 12 kali Rp1.820 sama dengan Rp21.840. Bona membayar 5 lembar uang 5 ribuan, artinya 5 kali 5 ribu sama dengan 25 ribu. Maka uang kembalian Bona adalah 25 ribu dikurang 21.840 rupiah, jadi Rp3.160, ucap Fajri menjabarkan. Kalau masih salah juga, coba kelompok B menjabarkan bagaimana cara mereka mencari jawaban yang tadi. Sambungnya sudah jengah karena selalu dicurangi. MC berbisik dengan panitia, mereka cukup takut karena baru kali ini ada yang berani untuk menentang keputusan mereka. Semua orang berbisik membahas banyak hal, mulai dari kepintaran dan kehebatan Fajri hingga kecurangan panitia yang mulai terendus. Permisi, kami dari para juri juga sudah menghitung hasilnya Rp3.160 dan kelompok A keluar sebagai pemenang dalam seleksi pertama ini. Mohon pihak panitia lebih teliti lagi dalam memberikan soal dan jawabannya kepada MC, ucap salah satu juri. Fajri yang masih kesal mulai tersenyum sambil melipat tangan di dadanya. Ia sudah banyak belajar dari keberanian Fajira waktu lomba cipta karya tahun lalu. Sementara Fajira tersenyum melihat keberanian Fajri yang mulai membara sambil menahan tangan Irfan. Karena juri sudah memutuskan grup A sebagai pemenang pada sesi pertama ini, berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Tidak dibohongi jika perlu keringat MC itu bercucuran. Silakan kembali ke tempat masing-masing, sambungnya. Fajri dengan cemberut berjalan ke arah orang tuanya. Ia segera merentangkan tangan ke arah Irfan agar ia bisa mendapatkan pelukan sebentar saja. Sementara para panitia sudah pucat pasi melihat siapa yang tengah dipeluk oleh Fajri. Anak ayah memang hebat, puji Irfan sambil tersenyum ketika memakai maskernya. Kenapa Aji selalu dicurangi ayah? Keluh Fajri. Karena mereka iri dengan kehebatan Aji sayang. Anak ayah ini kan sangat istimewa, ucap Irfan menghibur Fajri. Iya nak, karena ada banyak orang yang ingin menjatuhkan Aji. Sambung Fajira membelai kepala putra kecilnya lembut. Apa bunda dan ayah bangga dengan Aji? Banget, bunda bangga dengan apa yang sudah Aji lakukan, ucap Fajira tersenyum. Ayah juga nak, ayah yakin Aji akan jadi abang yang hebat untuk adik-adik nanti. Ayah, Aji malu, ucapnya merona. Hehe, apa sudah selesai lombanya sayang?
Belum ayah, masih ada finalnya nanti. Sekarang cuma menunggu teman-teman yang lain saja lagi. Apa perlu kita tunggu? Soalnya ayah lagi nggak enak badan, bunda juga lagi hamil. Coba tanya sama Bu Ruli dulu ayah. Apa kita jadi pulang mas? Tanya Fajira. Gak usah saja sayang, aku mau di sini saja sampai Fajri selesai lomba. Babak final akan diadakan pada siang menjelang sore hari ini. Pria kecil itu kembali melihat buku yang sudah ia bawa dari rumah tadi. Sementara Fajira dengan lembut menjawabkan Irfan dan Fajri bekal yang sudah ia siapkan sebelumnya. Bunda aja sudah kenyang, untuk Dede aja lagi bunda. Ucapnya menolak suapan Fajira. Ayah masih mau lagi? Iya sayang, mumpung lagi nggak mual. Banyak pasang mata yang melihat keharmonisan keluarga kecil itu. Mulai dari tatapan iri dan dengki, ada juga yang menatap mereka dengan marah, bahagia, dan ada juga yang merasa masa bodoh dengan itu semua. Mereka masih menunggu sambil sesekali mengobrol dan menggoda Fajri yang tengah belajar dengan teman-temannya yang lain. Hingga sore menjelang, babak final yang dinanti-nanti akan segera dimulai. Fajri kembali bertemu dengan juara bertahan pada babak final tadi. Karena ia berhasil mengalahkan semua kandidat yang ada. Ini akan menjadi lomba cerdas cermat yang selalu terjadi setiap tahunnya, di mana sekolah XX kembali bertemu dengan sekolah XYZ. Akankah tim A bisa mengalahkan tim B kali ini? Final lomba cerdas cermat kita mulai. Tat, tat, tat. Mereka berebut untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, namun Fajri tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menjawab. Ia juga memberikan kesempatan kepada Hana dan Jiat untuk menjawab, namun ia tetap lebih dulu memencet tombol itu. Riak gemuruh tepuk tangan menggema di ruangan itu. Tim Fajri sudah dipastikan untuk lolos ke babak selanjutnya dengan selisih poin 200-150. Masih ada 2 soal lagi, kita lihat apakah tim B akan bisa mengejar ketertinggalannya. Soal selanjutnya, perpindahan panas pada sebatang besi yang dibakar disebut tot tot. 2 grup itu rebutan untuk memencet tombol, namun Fajri sudah memencetnya terlebih dahulu. Konduksi, ucap Hana. Betul, 10 poin untuk tim A. Soal selanjutnya, luas wilayah laut yang ditarik sejauh 200 mil dari garis pantai ke arah laut bebas disebut. Fajri tidak menekan tombol itu dan juga mencegah Hana dan Jiat, sehingga membuat semua orang mengernyit. Kita kasih untuk mereka saja kak, abang. Soalnya kita sudah pasti menang. Lirik Fajri sambil tersenyum. Oke. Ayo siapa yang mau menjawab? Tanya MC. Kita tekan saja bagaimana Ji? Tanya Jiat. Tekanlah kak. Ted, silakan tim A. Zona ekonomi eksklusif atau JEE. Benar sekali, sudah jelas ya siapa pemenang kita pada lomba kali ini. Tim A dari sekolah XX berhak untuk mewakili kota kita dalam lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Sekali lagi selamat kita ucapkan kepada utusan sekolah XX yang berhasil mendapatkan posisi pertama dalam lomba kali ini. Mereka tersenyum senang dengan hasil yang sudah didapatkan, termasuk Ibu Ruli yang sudah berkaca-kaca karena untuk pertama kalinya dalam waktu 5 tahun, sekolah XX bisa maju untuk tingkat provinsi. Ayah, bunda, kami menang, teriak Fajri berlari ke arah Irfan. Selamat ya sayang. Duh, ayah bangga banget sama Aji. Ucap Irfan memuji pria kecilnya. Duh, anak bunda, gak di mana-mana sih aku memang selalu menang, ucap Fajira tergelak. Terima kasih ayah, bunda, ucap Fajri merona. Tak lama setelah itu, para panitia juga membagikan hadiah untuk para pemenang lomba kali ini. Mereka bergidik ngeri ketika Irfan menatap tajam, seperti macan yang akan menerkam mangsanya. Fajri, Fajira, dan Irfan segera pulang setelah acara itu selesai dengan membawa sebidang kebahagiaan. Bahkan pria kecil itu sudah terlelap dalam pangkuan Fajira karena kelelahan.